Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah. Shadaqallahu azim wa sadaqal alal mursalin. Al-ayah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan sholat berjamaah zuhur di Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat. Dengan insya Allah mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu berikan berkah, hidayah dan maghfirah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada habibana nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in wa tabaut tabi'innya, dan juga sampai kepada kita sekalian umatnya yang selalu taat dan istiqomah kepada ajarannya sampai dengan yaumil qiyamah insyaallah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dengan syukur alhamdulillah kita pada kesempatan yang singkat ini untuk innama ya'muru masajidallah, untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini, khususnya bagi orang-orang yang beriman, dan insya Allah mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kehadiran kita, dengan bersama-sama berjamaah dan thalabil ilmi, akan menjadikan salah satu ibrah dan sekaligus juga menjadi hasanah untuk bagaimana ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Topik yang akan disampaikan yang berkaitan dengan judulnya adalah Khalifah yang Amanah. Di dalam pembukaan tadi, salah satu ayat yang sangat singkat surat Al-Baqarah ayat 30 mengingatkan kepada kita, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah hamba Allah, khalifah juga dikatakan sebagai pemimpin, yang bagaimana ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan, mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ibadah. Dalam ayat lain diungkapkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat 56 disebutkan bahwa tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia, termasuk kita, adalah tiada lain kita harus menyembah kepada aku, kata Allah, beribadah kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah daripada tugas manusia sebagai khalifah ada ibadah mahdhah dan ghair mahdhah, yaitu hablum minallah dan hablum minanas.
Fenomena yang terjadi dewasa ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit banyak di antara kita yang terkadang lalai untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan berkaitan ketika kita hablum minan nas, tidak sedikit amanah yang diberikan sebagai hamba Allah terkadang banyak melakukan penyimpangan, bahkan juga tidak sedikit banyak menggelincirkan daripada akidah kita. Ini adalah suatu fenomena yang terjadi dewasa ini ketika amanah yang diberikan ini tidak semata-mata akan menjadikan salah satu penguatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang pemimpin nanti yang akan diminta pertanggungjawabannya. Sebagaimana hadis Nabi mengingatkan, "Kulukum ra'i wa kulukum mas'ulun an uriyatih." Yaitu setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian juga akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Ini adalah suatu hal yang sangat menarik karena dewasa ini banyak sekarang para pemimpin yang akan menjadikan salah satu bagian daripada kita, baik di rumah tangga, baik di organisasi, termasuk di negara kita. Banyak para pemimpin-pemimpin yang baru kemarin dilantik akan menjadikan salah satu upaya dengan mudah-mudahan pemimpinan yang baru, presiden dan wakil presiden yang baru betul-betul memiliki amanah, memiliki yang berkaitan dengan sidik, tablik dan patonahnya, agar senantiasa memberikan harapan baru bagi kita, harapan baru bagi bangsa kita. Oleh karena itu hadirin jamaah yang Allah muliakan, kita diberi kesempatan oleh Allah agar senantiasa bahwa manusia itu dibentuk, manusia itu diciptakan oleh Allah itu sangat sempurna. Sebagaimana dalam surat At-Tin diungkapkan dalam ayat 4-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, dalam bentuk yang sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Karena Allah telah menciptakan manusia berbagai pertimbangan. Menanyakan kepada malaikat tidak sanggup, menanyakan kepada makhluk yang lain, makhluk bumi, gunung dan lain sebagainya tidak sanggup. Tetapi Allah telah memberikan kesempatan kepada manusia yang sangat sempurna dibandingkan dengan hewan dan binatang makhluk yang lain. Dan itu menjadikan salah satu bagian agar senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, kita berbagai kenikmatan dengan hadirnya ke masjid ini menjadikan salah satu bagian daripada ketika kita ingin selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai apa yang tadi Allah ciptakan, tugas daripada manusia adalah betul-betul beribadah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mempertahankan daripada kesempurnaannya, tidak lain adalah kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah agar senantiasa apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan selalu mendapatkan bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai summa radadnahu asfala safilin, bahwa kemudian kami akan turunkan derajatnya yang sangat rendah, serendah-rendahnya. Artinya apa? Artinya manusia sebagai khalifatun fil ardi, muka bumi ini, tidak memiliki keyakinan bahwa Allah yang menciptakan dengan para malaikatnya menjadikan salah satu indikator atau parameter untuk melihat, untuk memonitor, mengendalikan daripada hambanya. Apabila hambanya tadi banyak melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan daripada kewenangannya, maka Allah akan memberikan diturunkannya daripada derajatnya,
yang serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Ilal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan daripada salat, dan juga sekaligus mereka akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putus-putus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi ciri ketika kita menjadikan orang yang selalu beriman? Karena kita diberikan amanah. Amanah itulah yang terkadang tidak dilaksanakan dengan yang sebaik-baiknya, tidak dilaksanakan dengan syar'i, tidak dilaksanakan dengan sesuai dengan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini suatu hal yang sangat mengakibatkan daripada rendahnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita melaksanakan keimanan dan ketulusan, apalagi melaksanakan yang berkaitan dengan berbuat kebajikan, amal soleh, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala-pahala yang tidak akan putus. Masya Allah. Barakallahu tawakallah. Ini merupakan salah satu PR bagi kita, agar senantiasa bahwa orang yang diberikan sebagai tugasnya khalifatun fil ardi, muka bumi ini, mudah-mudahan akan menjadikan salah satu fenomena yang bisa mencerminkan bahwa kesempurnaan manusia ini melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda sallallahu. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan manusia lahir sebagai khalifah di muka bumi ini dengan amanah. Yang pertama adalah orang yang selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 5027 mengungkapkan, khairukum man ta'alam Qur'ana wa alimah. Sebaik-baiknya dalam diri kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Al-Quran sebagai zalikal kitabullah raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Al-Quran menjadi satu pedoman hidup. Kitab Al-Quran menjadi satu pandangan hidup yang harus kita menjadikan bagaimana ketika kita ingin mendapatkan dunia dan akhirat, kebahagiaannya, keselamatannya. Al-Quran banyak menceritakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Al-Quran memberikan pedoman kepada kita ketika kita ingin melaksanakan yang berkaitan dengan ibadah, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan zakatnya, termasuk hubungan dengan antar manusianya sudah termasuk di dalamnya. Apalagi apa yang dilaksanakannya dengan sering membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka insya Allah kita juga dengan memberikannya dan mengajarkannya kepada orang lain, itu adalah merupakan salah satu khalifah yang amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan apabila kita memiliki kemampuan tidak disampaikan kepada saudara-saudara kita, tidak dimanfaatkan yang berkaitan bagaimana kiprahnya amanah yang diberikan sesuai dengan syar'inya. Itu akan diturunkan tadi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila amanah itu adalah khianat di hadapan daripada manusia, termasuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin yang Allah muliakan, yaitu adalah yang baik akhlaknya. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim diungkapkan, in hiyarikum ahsanakum akhlaq. Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini salah satu cermin seorang khalifatul fil ar yang memiliki akhlak yang baik di hadapan umat, di hadapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadikan salah satu bagian daripada amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat disayangkan sekarang ini tidak sedikit banyak krisis daripada akhlak, kenakalan daripada anak-anak remaja kita. Tidak sedikit akhlak yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang terkadang sering juga bertengkar dengan orang tuanya.
Bahkan tidak sedikit terjadi kenakalan-kenakalan yang muncul karena akhlaknya yang tidak dibina karena budi pekerti. Kemudian juga sikap dan perilaku daripada orang-orang yang terkadang tidak mengikuti daripada syariat Islam. Sangat disayangkan. Oleh karena itu, dengan Khalifatun fil yang amanah ini menjadikan salah satu ikhtiar kita agar senantiasa putra-putri kita, anak cucu dan keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu tidak lain adalah yang akhlaknya yang sangat baik di hadapan orang tuanya, di hadapan yang berkaitan dengan tetangganya, masyarakat, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadirin jamaah yang Allah muliakan, adalah orang yang selalu membuat orang lain merasa aman dan nyaman. Hadis riwayat Tirmizi diungkapkan, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Tidak sedikit sekarang media sosial dengan era mileniumnya yang terkadang mengakibatkan kezoliman dan juga fitnah yang muncul. Karena berbeda pilihan, karena berbeda pendapat, berbeda pandangan, itu yang menjadikan perpecahan di antara kita. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa Islam ingin menyatukan daripada kita agar senantiasa di dalam kita melaksanakan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan merasa aman dan nyaman, sekaligus juga kita menghindari perbuatan-perbuatan yang menjelekan daripada orang lain. Ini adalah akhlakul karimah yang amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hadirin jamaah yang Allah muliakan, yaitu yang baik di antara membina yang berkaitan dengan keluarga. Unsur daripada keluarga di antara kita ada suami, ada istri, ada anak, ada mantu, ada cucu, mungkin juga ada cicit. Oleh karena itu diungkapkan khairukum khairukum la ahlikum wa ana khairukum la ahli. Yang artinya sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ini adalah PR juga bagi kita semua karena tidak sedikit bimbingan, tidak sedikit yang berkaitan dengan pembinaan diawali dengan keluarga. Agar senantiasa menjadi khalifatun fil yang amanah di muka bumi ini adalah tentunya tergantung daripada bagaimana ketika membina, membimbing daripada keluarga itu sendiri. Ini adalah menjadikan salah satu bagian daripada ikhtiar kita agar senantiasa apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu kita mendekatkan dirinya melalui berbagai ibadah. Tidak lain adalah harus diawali dengan bagaimana ketika kita mendapatkan amanah. Kepercayaan ini sebagaimana baginda Rasulullah diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk syiar dan dakwahnya, tablignya sampai 13 tahun untuk merubah daripada jahiliyah menjadi terang benderang agar senantiasa daripada umat Islam menjadikan daripada suri toladan yang akan menjadikan salah satu bagian daripada bagaimana pandangan daripada Islam di mata negara-negara lain untuk menjadikan contoh dan suri toladan termasuk di lingkungan kita sendiri. Mudah-mudahan dengan keempat yang berkaitan dengan jihad kita untuk merubah yang berkaitan dengan hijrah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa keempat daripada khalifatun fil yang amanah ini menjadikan salah satu pedoman, acuan. Karena apabila kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga meraih kemenangan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Dengan hijrah orang-orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah, baik yang berkaitan dengan diri, baik yang berkaitan dengan jiwa, kemudian juga sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul faizun, maka akan meraih suatu kemenangan. Mudah-mudahan kita akan meraih kemenangan bukan hanya untuk di dunia saja, tetapi juga insya Allah kita akan meraih kemenangan di akhirat kelak, digolongkan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan dengan yang singkat ini menjadikan ibroh kepada kita, pembelajaran kepada kita untuk meningkatkan daripada rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani bi dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.